Pecahnya peristiwa kerusuhan tanggal 27 Juli atau biasa disebut peristiwa kuda tuli dikaitkan dengan konflik internal partai saat Kongres keempat PDI. Kongres itu menetapkan Surjadi sebagai Ketua Umum PDI. Diberitakan di berbagai media, mulai hari pertama Kongres keempat PDI di Medan, Sumatera Utara sudah diwarnai dengan kericuhan. Waktu itu ada pengambilalihan pimpinan sidang oleh Yakob Nuwawea. Ia mengaku sebagai fungsionaris dari DPP PDI Peralihan, bersama 400 rekannya yang menerobos ke dalam ruangan Kongres. Pada saat itu ada dua kubu dalam internal PDI, yaitu kubu pertama mendukung Surjadi dan kubu yang kedua adalah kubu Megawati Soekarnoputri. Akibat dari suara yang tidak bulat, maka kericuhan ini berbuntut pada keputusan Menko Polkam Susilo Sudarman yang mengatakan bahwa Kongres Medan tidak sah dan akan digelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya. Namun KLB di Surabaya gagal. Megawati Soekarnoputri menyatakan diri sebagai Ketua Umum PDI secara de facto dan dikukuhkan melalui Musyawarah Nasional Munas PDI pada tanggal 22 Desember tahun 1993 di Kemang, Jakarta Selatan. Sementara Surjadi membentuk panitia penyelenggara KLB di Medan pada 20–23 Juni tahun 1996. Dari hasil KLB memutuskan Surjadi sebagai Ketua Umum PDI. Kronologi kejadian, tak mengakui Kongres Medan yang memenangkan Surjadi, maka PDI kubu Megawati pun menjaga kantor DPP siang malam. Karena isu perebutan DPP sudah merebak, mereka berupaya untuk menjaga dan mempertahankan DPP. Di kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, pendukung Megawati menggelar mimbar bebas yang digelar setiap hari. Salah satu sejarawan, Peter Kasenda dalam bukunya tentang peristiwa tanggal 27 Juli tahun 1996, Titik Balik Perlawanan Rakyat 2018 mencatat, mimbar tersebut tak disukai ABRI dan polisi. Panglima ABRI Jenderal Faisal Tanjung bahkan menuduh mimbar tersebut sebagai makar. Itu bukan bangsa Indonesia lagi. Saya kira itu PKI, kata Faisal. Terkait tudingan itu, Megawati membantah. Ia mengaku kegiatannya tak ditutup-tutupi dan tak ada agenda makar. Kalau saya mau membuat makar tentu sudah saya lakukan. Kami hanya ingin menjaga harga diri warga yang porak-poranda dengan adanya Kongres Medan, kata Megawati di depan puluhan wartawan asing dan nasional di akhir Juli tahun 1996. Detik-detik peristiwa kuda tuli tanggal 27 Juli tahun 1996. Pukul 6.20 waktu Indonesia Barat. Masa PDI pendukung Surjadi mulai berdatangan. Sebelumnya, terjadi dialog antara delegasi pendukung Surjadi dan pendukung Megawati sekitar 15 menit. Masa kubu Megawati meminta agar kantor dinyatakan sebagai status quo. Kesepakatan tidak tercapai. Pukul 6.35 waktu Indonesia Barat, terjadi bentrokan di antara kedua kubu. Masa PDI pendukung Surjadi mulai melempari kantor DPP PDI dengan batu dan paving blok. Kubu lawan membalas dengan benda yang ada di sekitar halaman kantor. Masa pendukung Surjadi akhirnya menduduki kantor PDI. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, aparat keamanan kemudian mengambil kantor DPP PDI sepenuhnya. Kantor DPP PDI kemudian dinyatakan sebagai area tertutup, begitu pula dengan akses jalan di sekitarnya. Pukul 8.45 waktu Indonesia Barat, 50 massa PDI pendukung Megawati yang tertahan di kantor itu diangkut dengan menggunakan 3 truk. 9 orang lainnya diangkut dengan 2 mobil ambulans. Pukul 11 waktu Indonesia Barat massa yang memadati ruas Jalan Diponegoro jumlahnya menjadi ribuan. Sejumlah aktivis LSM dan mahasiswa menggelar aksi mimbar bebas di bawah jembatan layang kereta api, dekat stasiun Cikini. Terjadi bentrokan terbuka antara massa dengan aparat keamanan. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, bentrokan antara massa dengan aparat semakin hebat. Massa terdesak mundur ke arah RSCM dan Jalan Salemba. 3 bus kota, termasuk 1 bus tingkat terbakar. 2 jam setelahnya, beberapa gedung di Jalan Salemba terbakar. Pukul 16.35 waktu Indonesia Barat, sebanyak 5 panser, 3 kendaraan militer khusus pemadam kebakaran, 17 truk dan sejumlah kendaraan militer dikerahkan dari Jalan Diponegoro menuju Jalan Salemba. Massa membubarkan diri.
Api di sejumlah gedung belum berhasil dipadamkan sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat.